pagi, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai penulisan ilmiah. Jika kalian sudah sampai pada tahap ini, artinya kalian mestinya sudah punya bahan apa yang harus ditulis. Saya sudah tahu kalian sudah melakukan begitu banyak upaya, termasuk mencari data, mengolah data. Nah, dengan demikian, saya rasa kalian sudah siap untuk membuat publikasi yang dalam hal ini kita akan pelajari bersama dalam penulisan ilmiah. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, penulisan ilmiah. Ada beberapa macam publikasi, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu macam-macam publikasi ilmiah, kemudian unsur-unsur dalam penulisan ilmiah, sistem referensi, anti plagiarisme, dan snack writing. Untuk macam-macam publikasi ilmiah, mari kita lihat di sini ya. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini, yaitu mengenai buku referensi, proceeding seminar atau konferensi, tugas akhir, tesis, disertasi, serta jurnal. Buku referensi. Jadi tidak semua buku bisa kita tuliskan dalam referensi. Untuk referensi penulisan ilmiah maksud kami hanya beberapa buku yang khusus memaparkan pandangan keilmuan terhadap suatu fenomena. Ciri khas, konten, dan isi itu sesuai dengan urutan keilmuan. Dan bentuk penyajiannya adalah dengan bahasa formal. Sehingga tentu saja dalam buku referensi ini tidak bisa menyampaikan buku yang mungkin tidak didasari oleh landasan keilmuan dengan bahasa yang mungkin bahasa yang populer, kemudian novel, kecuali jika novel itu menjadi salah satu hal yang dibahas dalam buku referensi tersebut. Tetapi yang jelas, buku referensi ini hanya membahas mengenai satu bidang saja dan dipublikasikan dengan ISBN, International Standard Book Number. Berikut adalah beberapa contoh dalam buku-buku referensi desain yang sering dipergunakan dalam proses desain yang bisa kalian tulis sebagai referensi dalam penulisan ilmiah. Nah, ini ada satu tips. Buku referensi itu jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan halaman. Sehingga untuk membacanya ada tipsnya supaya kita bisa membaca banyak buku referensi dalam waktu dekat. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu riwayat pengarangnya. Biasanya itu ditulis pada bagian belakang buku. Kemudian kata pengantar. Penting untuk mengetahui apa motivasi pengarang dalam menuliskan suatu buku. Yang itu biasanya dia tuliskan di kata pengantar. Apakah itu berdasarkan pengalamannya sebagai praktisi sekaligus pengajar dalam suatu institusi, atau dia adalah seorang policy maker atau advisor yang berjarak dengan suatu produksi, kemudian dia menyampaikan kritikannya atau pandangannya. Nah, atau yang lainnya, banyak sekali motivasi-motivasi pengarang yang perlu kita baca di situ. Kemudian berikutnya kita bisa melihat daftar isi, kemudian pendahuluan, kemudian penutup. Nah, yang paling penting kita lihat di sini, pendahuluan itu pastinya relevan dengan penutup. Jadi, di pendahuluan kita akan mengetahui sebenarnya buku ini berbicara mengenai apa. Di penutup kita akan
mengetahui kesimpulan-kesimpulan dari apa yang dibahas. Untuk isinya, baru kita baca kemudian dengan mencari detil-detil yang penting. Nah, ISBN itu bisa kalian lihat di sini. Tetapi ini tidak perlu disampaikan dalam referensi, melainkan yang perlu ditulis dalam referensi biasanya adalah eh, tahunnya, tahun terbit buku tersebut. Di Google Scholar, nah tampilan buku referensi di tanda kutip seperti ini, itu adalah seperti ini. Nah, dan jelas biasanya di Google Scholar itu ada pembedaannya ya. Nah, di sini tertulis buku Design Thinking. Nah, yang ditulis tahun 1987 oleh Roe P&J di MIT Press. Ini beberapa situs dalam buku referensi yang bisa kalian cari. Berikutnya adalah mengenai proceeding seminar atau conference. Nah, berbeda dengan buku yang biasanya berjumlah puluhan hingga ratusan halaman, dalam proceeding seminar ini itu biasanya hanya terdiri dari 2, 4, 6, 10 halaman tergantung pada publisher-nya. Sebelum dimuat atau sebelum diterbitkan, biasanya artikel-artikel tersebut sudah dibahas, sudah didiskusikan dalam sebuah forum ilmiah, gitu ya. Jadi proceeding yang baik itu biasanya dihasilkan dari konferensi yang bereputasi. Apa indikator reputasi di sini? Itu biasanya ada proses peer review. Ada beberapa experts yang diminta untuk mereview paper tersebut, kemudian diberikan masukan, diberikan feedback, diperbaiki oleh author, sebelumnya oleh editor, diputuskan dulu apakah suatu artikel ini layak masuk dalam pembahasan conference tersebut, karena ada juga conference yang tingkat acceptance letter-nya itu eee, sangat ketat, bahkan sampai 25% dari paper-paper yang masuk, mengingat keterbatasan waktu biasanya. Jadi, eee, artikel proceeding yang baik adalah yang melalui proses peer review. Kita bisa lihat biasanya di halaman-halaman awal itu ada editor, kemudian reviewer. Di situ dituliskan semua reviewernya siapa saja dan dari institusi mana saja. Reviewer-reviewer tersebut, jika kita lihat siapa saja yang ada di situ, mestinya kita bisa melihat riwayat apa saja yang pernah mereka publikasikan di berbagai situs ilmiah. Entah itu Google Scholar, Scopus, atau yang media sosial yang bersifat ilmiah seperti akademia atau ResearchGate. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengetahui riwayat dari reviewer yang ada di sebuah yang tertulis di sebuah proceeding, kita bisa mengecek di laman-laman ilmiah seperti itu. Di Google Scholar itu biasanya tertulis di situ sebuah artikel, misalkan yang ditulis oleh Susan Jensen dan Jeanette Landgraf ini, ditulis di The Third International Conference on Creative Industry pada tahun 2015. Nah, saya nanti akan menjelaskan apa itu MLA, APA, dan ISO. Ini adalah cara-cara penulisan referensi yang nanti akan kita bahas secara tersendiri. Namun yang ingin saya sampaikan di sini bahwa penulisan referensi tidak bisa hanya tahun, judul, dan nama pengarangnya, tetapi jika dia berupa proceeding, kita perlu melihat di sini dituliskan juga nama conference-nya dan nama penerbitnya.
Ini adalah salah satu konferen internasional yang, sangat bereputasi, Design Research Society, yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Berikutnya, ini adalah contoh flyer. Jika kalian menemui ada flyer mengenai International Conference on bla bla bla. Nah, di situ berarti kalian memiliki kesempatan untuk memasukkan paper untuk mengumumkan pekerjaan kalian di komunitas ilmiah sesuai dengan bidang Anda. Karena dengan kita memasukkan paper di situ, kita akan mendapatkan feedback. Tidak hanya dari reviewer, tetapi juga dari discussion, panel discussion. Karena biasanya dalam konferensi itu, setelah kita dinyatakan diterima, kemudian konferensi itu diselenggarakan, akan ada semacam parallel session, di mana di situ kita harus mempresentasikan artikel kita di hadapan sekian sekian expertise atau sekian orang yang dalam bidang keilmuan yang sama dengan kita untuk memberikan masukan-masukan terhadap pekerjaan kita. Ini adalah cara yang paling mudah untuk yang paling cepat maksud saya untuk mendapatkan feedback terhadap penelitian kita. Meskipun semakin bereputasi sebuah conference, semakin tidak mudah juga supaya paper kita diterima di conference tersebut. Ini juga salah satu contoh conference dalam bidang seni dan desain, the Third International Conference on Arts and Design Education, yang seharusnya ini segera diselenggarakan, akan tetapi karena masa darurat corona ini, maka tertunda untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Berikutnya, mengenai tugas akhir. Jadi untuk ini mungkin kalian sudah tahu ya, untuk S1 biasanya hasil akhir dari suatu studi yang panjang itu dituliskan dalam sebuah laporan tugas akhir seperti yang tertulis di sebelah kanan ini. Nah, sedangkan jika S2 itu biasanya berupa tesis, di Indonesia disebut sebagai tesis, dan jika dia S3 itu ditulis dalam bentuk disertasi, disebut disertasi. Untuk ini mungkin tidak perlu banyak menjelaskan karena kalian sudah sering membaca entah itu tugas akhir, tesis, maupun disertasi. Perbedaannya adalah jika kalian ingin mencari hal-hal yang sifatnya theoretical, membandingkan sebuah teori, kalian bisa membaca tesis atau hasil dari S2. Sementara di disertasi itu biasanya seorang kandidat doktor atau kandidat lulusan S3 itu mereka menyampaikan sebuah teori baru, di mana kajian teori-teori sebelumnya pasti ada di dalamnya. Sedangkan tugas akhir itu berupa implementasi sebuah teori. Jadi tergantung kalian sedang butuh apa. Jika kalian butuh melihat benchmark, bagaimana orang atau bagaimana peneliti yang lain mengimplementasikan sebuah teori dalam suatu desain produk, itu kalian bisa melihat tugas akhir. Demikian ya. Berikutnya adalah contoh jurnal. Nah, untuk contoh jurnal ini, saya akan menyajikan beberapa jurnal yang bisa kalian tuju nanti ketika kalian selesai melakukan tugas akhir. Perbedaan antara jurnal dengan conference proceeding adalah jurnal itu biasanya memuat pekerjaan yang sudah selesai. Meskipun ada juga pekerjaan yang bersifat multi tahun atau bersifat long term yang untuk setiap tahap ada pencapaian yang itu juga bisa disampaikan dalam jurnal. Ini adalah beberapa contoh jurnal. Jadi sebelumnya adalah jurnal design idea
yang diterbitkan oleh Jurnal Desain Produk Industri ITS. Kalian bisa memasukkan paper di sini tergantung kesepakatan dengan pembimbing. Kemudian Jurnal Sains dan Seni ITS, karena kapasitas di jurnal desain idea itu sangat terbatas dan bisa jadi sangat kompetitif. Kalian juga bisa memasukkan di jurnal sains dan seni ITS. Ini juga kompetitif, artinya hanya artikel yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan memiliki unsur yang baik yang bisa ditampilkan di jurnal ini. Jurnal Desain Produk Nasional itu ada beberapa ya. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh dari Jurnal Desain Indonesia yang diterbitkan oleh ADPII, Jurnal IDEA yang diterbitkan oleh ITS, Jurnal Sains dan Seni yang diterbitkan oleh ITS juga, Jurnal Idealog diterbitkan oleh Telkom University, Jurnal Produktum diterbitkan oleh ISI Jogja, dan Jurnal Rekarupa ITENAS. Perlu diketahui bahwa masing-masing jurnal ini mereka memiliki format yang sedikit berbeda-beda. Sehingga jika kalian ingin memasukkan tulisan di jurnal-jurnal ini, penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan formatting di jurnal-jurnal tersebut daripada nanti kalian memasukkan paper kemudian paper tersebut tidak bisa diterima karena formatnya kurang sesuai. Selain jurnal bereputasi nasional, tentu saja ada beberapa jurnal yang bereputasi internasional, yang ini sudah diakui di banyak tempat, penghasil teori-teori baru dalam bidang desain, yaitu jurnal Design Issues yang diterbitkan oleh MIT Press Journals, kemudian Design Studies diterbitkan oleh Elsevier, Innovation juga diterbitkan oleh Elsevier, Interaction Magazine ini adalah sebuah majalah yang diterbitkan oleh interactiondesign.org, sebuah komunitas desainer interaksi ya, di mana di situ tidak hanya desainer produk, tapi desainer komunikasi visual, UX designer, UI designer, banyak profesi yang terkait dengan mendesain interaksi antara manusia dengan aplikasi, manusia dengan mesin yang menulis di situ. Kemudian ada satu jurnal yang menarik juga, International Journal of Design yang diterbitkan oleh NTUST, Taiwan. Berikutnya mengenai unsur-unsur penulisan ilmiah akan saya sampaikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Demikian mengenai sesi pertama, macam-macam publikasi ilmiah. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam penulisan ilmiah.